Oke guys, ketemu lagi di channel BDSV77. Hari ini saya mau mulai konten lagi guys. Jadi yang pertama ini saya mau memperkenalkan dulu mobil yang saya pakai. Karena saya udah nggak pakai SL7 lagi. SL7 nya kemana bang? SL7 nya ada di bandara, disewa orang ya. Jadi gue udah nggak mikirin SL7. Yang penting SL7 nya mudah-mudahan selamat. Banyak rezekinya kayak gue yang kemarin pakai SL7. Dan sekarang gue mau review mobil yang gue pakai. Ini namanya Wuling Cloud EV. Ini tenaganya 134 tenaga kuda, horsepower. Terus full elektrik ya. Full elektrik, kapasitas baterainya 460 kilo. Jadi kalau ngecas full itu jaraknya yang ditempuh itu 460 kilo. Ngecasnya berapa lama? Dia bisa fast charging, casnya udah fast charging. Ya 30-40 menit lah itu udah penuh. Itu tergantung kapasitas chargernya. Kalau semakin besar ya semakin cepat, seperti itu. Oke, ini langsung aja kita review. Ini mobil Wuling ini lucu ya. Modelnya itu kalau Wuling emang lucu-lucu gitu, unik gitu ya. Kalau yang lain mungkin keren, kalau yang ini lucu gitu ya. Ini ada punuknya, jidat ya kan. Terus ini ada moncongnya ini mirip lah sama kayak VW Golf gitu kan. Terus lampunya di sini udah ada bilet, lampu bilet ya. Udah bilet tuh, kagak usah beli bilet mahal. Dia udah bilet. Terus di sini ada lampu RDL. Jadi dia nyala terus. Kalau dinyalain nyala terus. Terus di sini ada lampu panjang sampai ke sono, itu juga untuk ini lampu kota. Lampu inilah kalau bukan lampu kota. Lampu untuk inilah, kalau lampunya ini mati dia nyala. Ya DRL juga kayaknya. Gitu ya. Dan grillnya di sini ada grillnya untuk ngedinginin kompresor AC ya, itu namanya itu. Radiator kali ya, radiator AC. Di situ ada radiator, tapi khusus untuk AC aja. Nah, kita cek ya bagasinya isinya apa aja depannya. Oke, di sini mesinnya itu cuman ada aki, terus sama motor listrik, terus ada air. Ini untuk AC, radiator AC. Ya, cuman kayak gini-gini aja, gitu ya isinya. Itu nggak begitu banyak, cuman motor listrik sama aki ya. Jadi nggak banyak ininya, nggak banyak mesinnya. Dan sekarang kita geser ke ban ya. Bannya ini udah ring 18, ukurannya 215/55 R18 ya. Terus di sini tempat chargingnya sudah CCS2. Ini udah CCS2, bisa ngisi pakai AC, bisa pakai DC. Kalau DC itu fast charging, kalau AC itu lambat, bisa sampai 8 jam ngisinya kalau pakai AC. Jadi harus pakai DC biar cepet. Kalau DC itu 30 menit sampai 40 menit gitu ya. Spion sudah elektrik, ada lampu sennya juga, bisa disetting dari dalam. Terus handle pintunya keluar gini kalau kondisi terbuka ya. Kondisi terbuka dia handlenya keluar gitu. Tapi saat dikunci dia ngelipat. Sebentar, saya ambil kuncinya dulu. Oke, ini kuncinya ya. Kuncinya masih diplastikin biar nggak kotor. Bentuk kuncinya lucu ya, bulat kayak gini. Jadi ini untuk buka, terus tutup, kunci, sama buka bagasi gitu ya. Ini contoh saya kunci nih. Tuh, pintunya rapat ya. Spion pun otomatis nutup. Seperti itu. Sekarang kita ke bagian belakang. Oke, di bagian belakang nggak ada wiper ya. Nggak tahu saya kok ini nggak ada wipernya kenapa. Terus ya modelnya simple aja seperti ini. Di sini ada tulisan Cloud EV. Terus ada sensor parkir. Sama ini nggak ada. Ini sebenarnya kalau di tipe yang Pro, dia itu kameranya 360 gitu. Kalau ini tipe yang light gitu ya. Jadi kameranya terbatas, nggak seperti yang Pro.
Terus lampu ini nyala semua nih, panjang sampai sini ini nyala. Kalau ngerem dia nyala semua. Kalau lampu ini udah ini semua ya, udah LED semua. Jadi awet lah ini ya, gitu. Udah sih modelnya kayak gini-gini aja. Selamat siang Mas Ganteng. Oh. Oke ya, ini udah masuk ke dalam. Barusan bunyi dia ini apa namanya? Bisa ngomong ya. Tadi barusan saya tulis selamat sore Mas Ganteng gitu ya. Jadi bisa dirubah apa aja. Selamat sore Mas apa gitu, terserah Mas Budi, Mas apa, terserah lah, suka-suka. Jadi bisa disetting nanti ya pemiliknya, nama pemiliknya. Yang pertama kita review dulu gagang pintunya dulu ya. Ini orang-orang suka keder nih. Cara buka pintunya itu di depan sini. Jadi depan sini, di ujung sini bisa buka pintunya tuh ya. Nah terus untuk nutupnya pakai ini. Orang-orang rata-rata pakai ini karena nggak tahu megang di mana. Mau megang ini takut disangkain aksesoris seperti itu. Terus ada speaker, ada 2 di pintu. Ada bagasi seperti biasa di sini. Sistem tidak mendukung Oh, perintah ini. nggak, gua nggak ngomong sama lu. Nah itu dia ini apa namanya? Kalau kita ngomong dia ini apa langsung ngejawab gitu. Coba contoh, Wuling, halo, halo Wuling. Maaf, bisa di Oh, lagi mumet, Wulingnya lagi mumet. Kita matiin dulu ya. Nah, cara matiin mesinnya itu di bawah ya. Ini hasilnya kita matiin dulu, baru ini di bawah sini ada tombol untuk matiin. Nah, mati ya, posisi mati. Dan di sini ada tombol untuk parking, apa namanya? Handrem. Jadi ini harus dibuka kalau mau jalan ya. Handremnya ada di sini. Terus oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya saya mau review bagasinya. Setelah bagasi di pintu, di sini di bawah sini ada bagasi gede. Biasanya saya di sini saya taruhin baju satu untuk ganti baju saat saat mau ganti gitu ya. Dan dilengkapi sama 2 port USB untuk charger. Terus di sini ada tempat kopi 3. Ada 4, 5 bahkan di sana ada juga di depan itu. Di depan sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi di sini susu, teh, kopi sama es krim gitu ya. Jadi 4-4-nya bisa diminum bareng-bareng gitu ya, gantian gitu. Mau minum apa bisa. Dan di sini ada tempat naruh HP. Di sini ada tempat naruh HP dan dilengkapi juga sama wireless charging ya. Ini kalau tipe handphone yang udah support wireless charging bisa taruh sini aja, nggak perlu dipakai kabel, dia taruh doang udah langsung ngecas gitu. Terus di sini ada handle untuk handrest untuk senderan tangan, ada bagasinya di baliknya. Di sini biasa saya taruh buat pewangi atau inilah perawatan badan itu ada di sini. Pokoknya benda-benda kecil yang ini ada saya taruh di sini gitu. Biar gampang ngambilnya ya kan. Ambil terus buat pewangi masuk lagi dan tidak terlihat ya. Seperti itu. Oke, ini untuk bagasi sudah selesai. Terus di sini juga ada seperti biasa lah ya, ini ya, laci itu semua mobil pasti ada. Oke, sekarang kita review tombol-tombol yang ada di mobil ini. Kalau di pintunya seperti biasa kaca, terus sama buka kunci gitu ya. Kita cara menyalakan mobilnya ini sebenarnya simple ya. Dibuka pintu tadi udah langsung nyala, langsung dia ada sambutan gitu kan. Itu yang penting layar udah nyala itu dia ini udah aktif berarti mobilnya seperti itu. Kalau misalkan posisi mati, cara nyalainya tinggal injek remnya aja. Set. Selamat siang Mas Ganteng. Tuh, selamat sore Mas Ganteng katanya. Nah, ini udah nyala nih. Ini nggak ada suara apapun, nggak ada. Ya cuman nyala aja. Nah, terus di sini setirnya apa namanya? Oke, ada apa yang nggak tahu, tadi gue bikin konten. Kita lanjut di setir ya. Ini setirnya udah terbungkus dari kulit dan kayak jeruk gitu ya, enak dipegangnya, enak banget gitu. Terus di sini ada tombol klakson gede. Klaksonnya pun suaranya keren. Alphard. Suaranya udah Alphard, bukan kayak motor gitu. Tin tin. Enggak, ini suaranya udah kayak Alphard. Ya, keren ya. Nah, di sini ada tombol-tombol bulat-bulat ini. Yang untuk yang sebelah kanan, dia ini yang atas, ini untuk fungsinya untuk
panggilan untuk mobil. Contohnya seperti ini. Lipat spion. Oke, Oh. menutup kaca spion. Tuh ya, ini kadang-kadang kalau bahasa kita ini suka ini nggak mau dia. Terus kita ngomong lagi ya. Tutup, buka spion. Oke, membuka kaca spion. Ya, seperti itu ya. Jadi perintahnya itu ada banyak, bisa nyalain radio, bisa nyalain lampu, bisa matiin lampu, bisa nyalain AC, itu bisa diperintah dari tombol yang ini ya. Untuk yang next, ini tombol kanan kiri ini dia untuk kalau lagu-lagu itu bisa di next seperti itu ya. Nah, yang bawah ini untuk kembali. Kalau untuk yang ini naik turun ini, yang tengah ini untuk volume. Jadi volumenya bisa dikontrol dari sini. Gitu. Terus kalau ditekan, nah dia ada pilihan di speedometer ini, kita bisa lihat tekanan ban, terus sama motor speednya, RPM-nya, voltase yang dipakai itu ada. Cuman saya pakai tetap yang ini. Nah, setelah udah tinggal pencet lagi. Nah, udah selesai. Kita pindah ke yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini, yang paling atas ini untuk apa itu ya? Itu loh yang Yang kecepatan stabil di tol itu loh. Apa sih, gue lupa namanya. Ya pokoknya itulah ya, paham ya. Jadi untuk kecepatan, gue lupa namanya. Ntar gue tulis lah di situ ya. Pokoknya buat nahan kecepatan kalau 100 terus itu. Terus ini ada panah kanan kiri ini untuk nyalain AC. Jadi nyalain AC pakai tangan. Nih contoh saya nyalain kayak gini. Nah, dia udah nyala nih AC-nya gitu ya. Mau lebih cepat lagi bisa. Ini volume AC-nya ini bisa sampai 9. Kenceng banget kan? Udah kayak angin lisus. Oke, ini AC udah nyala. Nah, terus untuk yang tengah yang bawah ini untuk mode. Jadi di mobil ini ada mode-modenya. Ada Eco Plus, ada Eco, ada normal, ada Sport. Untuk Eco Plus ini biasanya kalau baterai udah lemah, tinggal 20% atau 10% itu harus pakai Eco Plus biar irit. Nah, kalau Eco itu untuk berjalan di dalam kota supaya larinya nggak loncat-loncat. Oke, lanjut ya. Kalau untuk yang Eco itu untuk di dalam kota supaya nggak loncat-loncat gitu ya jalannya, jadi halus gitu ya. Kita anjing nyegas itu enak lah, jalannya enak gitu. Untuk yang normal biasanya saya pakai di tol gitu karena dia instan tenaganya kan, jadi langsung kencang gitu. Untuk sport itu untuk ngebut gitu, cuman jangan ngebut lah. Ini kemarin di tes 160 masih enak sih gitu, cuman janganlah, ngeri ya ini mobilnya karena kecil ya gitu. Nah, terus untuk tombol yang tengah ini dia untuk pengaturan spion. Saat kita pencet, nah dia itu keluar spion. Kita bisa geser, pencet lagi bisa spion kanan, pencet lagi spion kiri gitu ya. Kalau udah selesai ya udah gitu. Itu untuk setting spion gitu. Dan nyetingnya tinggal ke atas, ke bawah, menyesuaikan posisi kita ya gitu. Oke. Sekarang kita ke pegangan yang di depan sini. Jadi mobil ini unik. Mobil ini unik, masuk giginya biasanya kan ada di tengah, di sini, atau ada pegangannya gitu ya, atau enggak di depan situ. Nah, kalau untuk wuling ini giginya pindah ke wiper. Jadi kalau yang belum pernah pakai mobil wuling, dia keder giginya ada di wiper, suka salah gitu, mau wiper malah gigi gitu kan. Tapi nggak masalah, saat jalan dia nggak nggak masalah gitu. Nah, untuk ke atas, nah ini masuk R, untuk ke atas R. Untuk ke bawah dia D itu. Jadi kalau mau masuk gigi langsung aja tekan ke bawah, tekan ke atas gitu. Nggak perlu yang satu-satu ada RND gitu, nggak perlu. Langsung aja ke bawah gini. Tapi sambil diinjak gitu ya. Sambil diinjak remnya masuk gigi kayak gini. Nah, ini mundur, ada sensor kameranya gitu. Karena ini mepet, sensor parkirnya bunyi gitu. Nah, untuk yang D ya tinggal maju gitu. Nah, caranya biar bisa maju, di sini masih ada tulisan P, pencet dulu nih, rilis handremnya, buka dulu. Nah, setelah tulisannya nggak ada, baru dia bisa jalan. Kita lepas saja gasnya, dia jalan sendiri seperti itu ya. Oke, untuk menetralkan lagi, langsung aja pencet P-nya. Pencet di sini ada tombol untuk di jari ini yang biasa buat nyemprot air. Dia untuk P. Nah, udah P lagi ya, udah tuh. Lepas lagi, udah nggak jalan lagi seperti itu ya. Nah, terus pindah kemana wipernya bang? Pindah ke sini. Wipernya pindah ke lampu gitu.
Jadi di sini ada apa namanya? Yang paling pertama paling ujung itu untuk ngipas doang gitu ya, ngipas. Terus yang setelahnya itu off, mati. Nah ini auto. Di sini auto itu dia ada sensor hujan di sini. Jadi kalau ada hujan dia otomatis jalan gitu. Ada low sama high untuk kecepatan wipernya ya. Untuk nyemprot air dia ada pencetannya di ujung sini. Jadi kalau dipencet dia airnya keluar gitu ya. Nah setelah itu sen tetap di sini ya, kanan kiri masih sama tetap. Nah, jadi sen masih utuh ada di sini semua ya. Nah, untuk hazard dia ada di atas ya. Jadi kalau yang nggak tahu hazardnya ada di mana, biasanya ada di sini. Nah, hazardnya pindah ke sini. Di sini ada tombol lampu, tombol hazard sama lampu yang apa ditahan. Nah, ini untuk apa lampu. Kalau ini lampu door, jadi kalau saat dibuka dia nyala lampunya. Dan di sini hazardnya di sini ya. Seperti itu. Terus di sini juga ada penutup mata yang bisa dilengkapi sama kaca. Nah, dan kacanya pun dikasih lampu gitu ya. Jadi kalau ngaca malam-malam ini masih kelihatan gitu. Oke. Handle-nya nggak ada ya, kalau supir itu nggak boleh pegangan, harus pegang setir ya. Handle-nya di sini nggak ada, yang ada cuman ada di belakang. Oke, itu ya yang untuk di bagian depannya. Nah, oke, ini kita sekarang posisi di kursi tengah ya. Kursi tengahnya itu lega banget lah ya. Ini masih lega banget ini karena sendirian gitu. Tombolnya cuman ada buka pintu doang, nggak ada yang lain udah. Dan nggak ada apa-apa Kak. Kalau di sini ada pegangannya buat penumpang. Jadi kalau buat nyender gini bisa pegangan. Terus lampunya juga ada di sini. Tuh lampunya tinggal pencet gitu ya. Dan apa namanya? Kursinya ini masih bisa dimiringin lagi tuh ya. Posisinya mentok sampai segini. Nah, jadi bisa sambil tidur sambil pegangan kayak ini. Lega banget lah ini ya. Masih sisa banyak. Padahal ini mentok ini udah saya mundurin paling mentok karena kaki saya panjang jadi saya mundurin mentok gitu. Tapi masih lega gitu ya. Nah, di sini kursinya kayak dari apa ya? Dari apa ya? Kain bludru gitu ya. Tapi kalau yang varian Pro dia kursinya kayak bubble gitu, lebih keren lagi dari kulit dia gitu ya. Nah, untuk membalikkan apa namanya? Kursi ini jangan sampai posisi begini terus dibalikin, dia terlalu kenceng gitu ya. Nih contoh kayak gini, ini saya tahan nih, kalau enggak dia menampol ini. Ya. Jadi hati-hati kalau buka ini. Kalau enggak lu kena tampol sama kursi ini, karena ada penumpang dia buka posisinya gitu, buak dia pokoknya dia inilah kesakitan gitu. Jadi harus caranya begini, tempelin, nah baru ditarik, nah kayak gini sambil ditempelin gitu ya. Jadi jangan dilepas gitu, mental itu nanti. Udah di bagian belakang AC. Untuk AC di sini nggak ada ya, AC-nya ada di depan sini. AC-nya bisa dimatiin juga dengan cara digeser ke ujung sini, mati dia, nggak ada AC gitu. Dia udah otomatis nyala dari depan. Dan di bawahnya sini ada bagasi, nggak tahu itu buat bagasi apa kayak ya. Nah, lumayan lega sih gitu. Dan ada kantong apa namanya, kantong kursi seperti yang mobil-mobil yang lain. Dan selebihnya udah itu aja, nggak ada gitu ya. Kita lihat bagasinya. Yuk kita ke belakang. Karena saya bikin konten maghrib ini otomatis dia udah mulai gelap, dia nyala sendiri tuh. Ini posisi nyala ini lampunya. Nah bagasinya di sini ya. Bagasinya itu luas, walaupun apa namanya mobilnya kecil tapi bagasinya luas, ada lampunya juga. Dan di bawah bagasi ini ada bagasi lagi tuh, bisa dibuka ya. Ini buat barang-barang privasi, bisa taruh belakang. Nah ini kok ada galon bang? Iya, saya selalu bawa galon karena kalau taksi online itu wajib minum banyak supaya nggak kehausan. Kalau beli botolan sehari bisa 3, udah duit berapa tuh, 8.000 kali 3 ya kan. Kalau beli galon, 1 galon bisa untuk berapa galon, berapa botol gitu ya. Jadi pengiritan itu penting gitu ya. Jangan mentang-mentang punya duit belinya ini. Pokoknya harus sebisa mungkin mengirit seperti itu ya. Udah nggak ada lagi. Ini pintunya masih manual ya. Kalau yang varian Pro dia otomatis, dipencet dia buka sendiri, dipencet nutup sendiri kalau varian Pro. Karena ini light dia harus manual, ada pegangannya untuk nutup nih. Nah, net. Jadi itulah Wuling Cloud EV. Kita ke depannya. Oke, itu ya review Wuling kali ini. Karena ini udah sore. Tuh lampunya nyala semua kan jadinya. Ini otomatis nyala ini. Ini udah sore, baru sempat bikin konten. Ya, yang penting setelah ini saya bisa aktif lagi.
Dan setelah ini saya mau bikin konten-konten untuk live on beat. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe ya, di like, comment, subscribe. Terus ikuti terus channel saya. Habis ini saya mau live on beat. Dan berapa penghasilan dari kalau bawa mobil ini gitu ya. Mobil ini udah Lux sama premium ya. Jadi yang penasaran pendapatannya berapa, follow dulu. Jadi nanti saya kalau upload langsung ada notifikasi. Notifikasinya jangan lupa dinyalain biar tahu kalau saya udah upload lagi. Oke, itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.